Bapa, kami bersyukur di hadapan pada hari ini. Engkau pimpin kami memasuki pada seri pengertian dan pembukaan rahasia masa depan gereja dan akhir dari seluruh umat manusia dan semesta alam. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengerti gejala-gejala yang sudah diperlihatkan dan akhir dari seluruh umat manusia menuju pada pintu yang besar dengan kebinasaan atau pintu yang sempit bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Pimpinlah kami supaya kami bisa mengerti makna dari setiap simbol-simbol yang ada. Sehingga kitab Wahyu ini bukan menakutkan bagi kami, tetapi memberikan pengharapan, kekuatan, dan kami diberi kekuatan untuk bersemangat memberitakan Injil. Karena Injillah yang akan menutup segala sesuatu yang ada. Kegelapan, kejahatan, dan semua akan dihakimi oleh Tuhan dengan Injil kerajaan. Dan Engkau sebagai Raja yang memerintah, yang akan mengalahkan seluruh kejahatan, kegelapan, dosa, perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh menista Tuhan, menghujat Tuhan. Dan Tuhan akan hapuskan semuanya dan Tuhan akan menghakimi manusia. Terima kasih Bapa, bawalah hati kami dengan kuasa Roh-Mu untuk menikmati dan juga untuk bisa mengerti dengan hati yang sungguh-sungguh, membawa satu hati yang menyembah Engkau, menghormati, dan menundukkan diri kami dalam kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan membahas Wahyu pasal yang ke-10 ya, dari ayat yang bagian bawah. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Kitab yang terbuka judulnya. Dan pelangi ada di atas, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara, ini siapakah malaikat ini? Dan tidak dijelaskan, tidak ada namanya, tetapi dari identitasnya, minggu kemarin saya sudah jelaskan, mulai dari tiang apinya, tiang api adalah kakinya, dan kemudian sampai kepada berselubungkan awan, terus berpelangi di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Saudara, tidak ada orang lain dan tidak ada malaikat yang berwajah seperti ini, kecuali Allah sendiri. Dan ini adalah Kristus. Ya, dari seluruh tafsiran yang ada, yang bertanggung jawab, yang mengerti tentang kitab yang berkaitan dengan apokaliptis, atau kayak kitab-kitab yang bersifat simbolis. Saudara, semua mengatakan bahwa ini adalah Kristus. Ya, jadi kita percaya bahwa ini adalah Kristus karena tidak ada yang kepalanya berpelangi. Malaikat satu pun nggak pernah disebutkan. Ada malaikat Yahweh. Dan ada tiang awan, tiang api yang berjejak di bumi, dari langit ke bumi, dan yang mengawasi, menjaga Israel, dan membuat kondisi padang gurun itu menjadi kondisi tempat tinggal yang paling indah. Saudara mau tinggal di padang gurun? Saya bukain perumahan padang gurun. Ngengek susah, pipis susah, cari makan susah. Tapi Tuhan bisa menjadikan padang gurun itu tempat dia bersekutu dengan umatnya. Luar biasa kan? Tapi banyak kita nggak mau. Ya, itu bukan karena apa-apa, itu karena dosa kita, karena kekerasan hati kita, sehingga harusnya cuma nggak lebih dari sebulan, ya 10 hari, 40 hari, sampai jadi 40 tahun. Kenapa bisa perpanjang dan sepanjang itu? Karena kedegilan hati manusia, dan khususnya hati Israel. Dan termasuk kita semua di sini. Kenapa hidup saya berputar-putar? Saudara, seringkali itu bukan karena salah Tuhan, karena kita salah ambil jalan. Sehingga kita berputar-putar lagi, kok balik lagi sini, kok balik lagi sini. Kayak kita sedang masuk namanya maze journey. Tahu kan mainan maze itu kan? Yang kita jalan sini, buntu lagi, jalan jadi kayak main game gitu. Jadi kita muter aja nggak pernah keluar di situ muter. Kadang-kadang seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara, ini adalah satu identitas yang sangat indah, adalah Kristus.
Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih detail, tapi mungkin nanti ada penjelasan secara mungkin cuplikan-cuplikan. Saya lagi merancang satu tayangan 3 menit lah, 2-3 menit yang seperti di TikTok itu, tapi membahas tentang hal penting dalam kitab Wahyu. Nah, termasuk hari ini. Nah, saudara perhatikan ya, ini sebenarnya di khotbah itu lebih ke arah penjelasan, tafsiran dan aplikasi, tapi yang di TikTok itu lebih ke arah apa sih yang dialami oleh manusia. Contohnya, saudara perhatikan baik-baik, malaikat kuat yang turun dari surga dan kemudian berselubungkan awan. Nah, dari awan ini ada pelangi. Saudara ingat, kalau ada awan akan terjadi hujan. Kalau sudah hujan akan terjadi pelangi. Kalau sudah ada pelangi akan terjadi akibatnya apa? Pendamaian. Dan kalau ada pendamaian akibatnya apa? Manusia bersama dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan berdiam bersama dengan manusia di dalam tiang kaki Kristus yang menundukkan seluruh kekuatan iblis maut, dan kakinya itu menyala. Nah, saudara, ini nggak bisa dijelasin di dalam seperti hari Minggu, walaupun sebenarnya bisa, tapi panjangnya luar biasa kalau nanti dijelasin ya. Jadi saudara, ini adalah urutannya. Jadi kenapa ada awan yang tebal yang menakutkan? Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah sedang memberikan kesempatan untuk manusia bertobat dan hatinya itu supaya dia berubah. Maka kalau berubah, jika Allah menyampaikan murkanya, hukumannya, penghakimannya, saudara-saudara akan mendapatkan tanda perjanjian pelangi. Tuhan tidak akan memurkai kita lagi karena kita sudah menerima Kristus yang dimurkai Allah. Dan kemudian apa yang kita akan alami? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah, dan Allah berdiam bersama dengan kita, menaklukkan seluruh dosa kita, sengat maut, iblis, kerajaan kegelapan, dan jagat semesta alam ini menjadi tumpuan kakinya di bumi seperti di surga. Itu tujuannya. Jadi saudara, kita akan menikmati langit dan bumi yang baru yang indah sekali. Bagaimana itu rupanya? Saya nggak tahu. Tapi kita dijanjikan di sana. Asal saudara tekun, setia, dan tidak meninggalkan iman di dalam nama Kristus. Satu-satunya nama. Kalau saudara tinggalkan itu, saudara masuk di dalam kegelapan dan di lubang yang dalam, dan saudara akan dilemparkan di sana, dan saudara tidak tahu siapapun, tidak kenal siapapun, dan saudara dihukum binasa sendirian, kesepian selama-lamanya. Ya, cinta sejati itu adalah cinta yang tidak mau kesepian. Betul ya? Kalau namanya sudah cinta, nggak mau ditinggal. Orang Jawa mengatakan mimilan mintuno. Kalau sudah mulai bosen, nah, bukan mintuno, metokno gitu ya. Jadi metuono gitu kan. Sudah itu namanya cintanya udah mulai luntur. Karena kalau lihat orang tua-tua itu yang di jalan, orang tua-tua kan, ada orang tua jalan sendiri sampai jauh gitu. Ada orang tua yang jalannya itu barengan terus, ya. Terus barengan aja terus. Dan di Jepang, saudara, kebahagiaan orang yang paling bahagia, orang tua paling bahagia itu ada di beberapa negara. Eropa ada beberapa 3 negara. Tapi di Jepang, saudara, seluruh rakyatnya menghormati orang-orang tua, berbakti pada orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang begitu, dia mendahulukan anak-anak muda, itu pasti mendahulukan orang tua, orang yang hamil gitu kan. Mereka sudah dididik di situ. Tapi kalau di Indonesia, sudah naik kereta, naik bis, kalau sudah penuh, nggak peduli orang hamil, nggak peduli apa, nggak peduli dia. Mau penyet kayak, nggak peduli. Nah, saudara, kita belajar. Jadi kita akan melihat ini sebagai satu kehidupan yang betul-betul kita diperhadapkan pada satu siklus yang sama terus. Jadi surga itu punya siklus surgawi. Dan itu akan berulang. Dan sampai terakhir siklus ini akan berhenti. Dan tidak menjadi siklus, dia akan menjadi satu kekuatan yang tidak ada ujung dan pangkalnya, yang menjadi satu kekekalan. Dan itu adalah bersama Tuhan di surga.
Jadi Tuhan memberitahu pada kita, Tuhan itu yang punya kuasa segala jagat semesta, dia menciptakan dan dia Tuhan atas segala sesuatu yang ada, semua makhluk yang ada hidup semua diciptakan, dia tunduk pada dia, harus menyembah dia. Itu orang semua tahu. Sudah tahu semua. Dan di sini dikatakan bahwa kalau sudah Tuhan berselubungkan awan, saudara, artinya apa? Tuhan di dalam kesedihan. Nah, setiap kali saudara melihat perjanjian lama, Tuhan datang dengan suara guruh, terus gempa bumi, itu pasti ada dosa. Pasti ada yang akan Tuhan adili. Selalu seperti itu, saudara. Jadi gemuruh, awan tebal, saudara, itu menakutkan sekali. Di akhir zaman, itu akan terjadi lebih mengerikan lagi. Dan ini kan cuma ilustrasi kiasan yang kita baca. Nanti kalau sesungguhnya, saudara nggak bisa seperti orang-orang yang kemudian lihat, kemudian terus kita bisa menikmati, nggak bisa. Saudara akan tunduk, kemudian jatuh, menyembah Tuhan, dan dikabrani lihat. Kenapa? Mengerikan sekali. Semua nabi seperti itu. Yohanes pun, Rasul Yohanes pun sama. Begitu diperlihatkan, dia nangis ya, seperti orang mau mati. Ya. Oke, nah saudara, kita lanjutkan ya. Ya, oke. Ayat yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, bagian dari gulungan kitab kekal, kitab kehidupan. Dan bagian terkecil itu bukan sebagian, tetapi bagian yang intisari dari kitab yang ada, dan kemudian diambil yang akan diberitakan, yang akan disampaikan pada dunia. Apa itu? Injil Kerajaan Allah. Jadi kitab ini isinya apa? Saudara, adalah berita sukacita. Matius 24 ayat 14 mengatakan, dunia ini akan ditutup oleh Tuhan asal dengan satu syarat. Apa syaratnya? Berita Injil, kitab kecil yang terbuka ini harus diberitakan untuk segala bangsa, bahasa, dan kaum penguasa raja semuanya. Dan itu tugas kita. Jadi selama Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, dia balik ke surga, maka gereja diberikan Roh Kudus dan diberikan Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, diberitakan dan untuk menaklukkan setiap penjuru. Jadi waktu saya memberitakan Kristus, saya berada di desa. Desa itu diberitakan dari artinya apa? Desa ini kembali milik Tuhan. Kota ini kembali milik Tuhan. Negara ini kembali milik Tuhan. Dan segala bangsa kembali milik Tuhan. Dan itu semangat reformasi yang sangat luar biasa. Bukan menjajah, tapi mengembalikan tanah ini kembali kepada Allah. Dan tidak ada Allah menjajah. Semua milik Allah. Kembalikan. Itu bukan milikmu. Indonesia bukan miliknya Jokowi. Indonesia bukan miliknya presiden. Indonesia adalah milik Allah. Dan siapa yang boleh menikmati dan memberitakan itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Jadi kita ini sudah diberitahu oleh Tuhan. Di Indonesia sudah bisa kau menangkan. Aku sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Yang Bapakku di surgawi. Segala kuasa yang di bumi, di surga, dan di bawah bumi, dan seluruhnya sudah diserahkan Bapa kepadaku. Pergilah dengan apa? Dengan amanat, mandat, otoritas dari aku. Beritakan Injil. Kenapa kita takut sekali? Dan kenapa gereja-gereja menikmati ibadah dalam dirinya sendiri? Saudara, kemarin gereja Katolik, sekolah Katolik, dan semua Katolik. Dan ada persekutuan gereja Indonesia yang Protestan. Tetapi tidak lebih dari suaranya orang Katolik. Itu terjadi kematian demokrasi, kebusukan demokrasi. Sampai romonya, hampir semua romonya yang ada di provinsi semuanya bersuara. Dan gereja-gereja menikmati seperti kita ini, seperti gereja-gereja yang mewah luar biasa, nggak peduli. Apakah ini panggilan gereja? Di manakah kuasa kerajaan? Saudara, nanti saya akan menjelaskan tentang Christ is the cosmic Christ. Kristus bukan hanya rajanya manusia, dia adalah raja segala raja, raja semesta alam, dan raja yang menaklukkan setan dan semuanya. Kosmik itu artinya apa?
segala jagat semesta alam yang terlihat dan tak terlihat. Oleh pasal 1 dikatakan segala kuasa penguasa semuanya di bawah Kristus, di bawah kakinya, dan pelukailah itu. Jadi kita jangan takut dengan setan, usir setan. Jangan cari pendeta, dirimu bisa usir setan. Itu sudah dikasih mandat kita. Pergilah jadikanlah sebuah bangsa. Kenapa kamu takut? Selalu cari-cari pendeta. Nah, ya. Oke. Sudah dikatakan di sini, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Artinya dia menginjakkan kaki, dia menaklukkan, dia menguasai, dia yang memerintah seluruh jagat semesta ini. Dengan apa? Dengan kekuatan, kematian, penderitaan, dan pengorbanannya, penebusannya. Dia memerintah jagat semesta ini. Bukan dengan mujizatnya, bukan. Kerajaan Allah itu diperintah oleh apa? Dengan kekuatan kerendahan hati. Dengan sikap bahwa kita tidak lebih daripada orang lain. Dengan anugerah Tuhan. Kita tahu siapa diri kita, orang-orang yang berdosa. Setelah saya barusan melihat kehancuran manusia dalam Second World War. Dan saya melihat hampir 1 jam tadi. Bagaimana Hitler itu memiliki satu kegilaan yang luar biasa. Ingin menguasai jagat semesta ini. Dan dia perintahkan, dia hantam itu Polandia, dia hantam semua yang ada di British Raya, Inggris Raya, dia hantam Jerman sebelah yang itu Polandia, Irlandia semua, dia hantam, dia kuasai semuanya. Dan dia hantam Rusia sekarang hebat itu. Dia hantam juga dan dia kalahkan Rusia dan dia mencapai kejayaan seperti tanda petik Herodes, seperti Fir'aun, seperti Nebukadnezar. Dan manusia-manusia seperti ini sudah mengorbankan lebih dari 80 juta manusia mati. Orang mati di tangan Hitler. Peperangan berpuluh-puluh tahun. Dan Tuhan memberikan anak-anaknya. Dan menaklukkan Hitler, Jepang, dan semuanya. Akhirnya Jepang sadar betul mulai hari ini. Bahwa siapa yang merasa paling hebat di dunia ini, paling hebat di tempat yang paling surat itu sama dengan iblis, termasuk di dalam gereja. Jika kita terlalu memuja pendeta terus, saudara-saudara sering menjadikan dia sama. Dan termasuk negara kita, seperti presiden itu nggak ada dosanya, baik dia, hebat dia, melakukan kerusakan, kebusukan seperti itu masih dikatakan baik. Sampai orang saya beritahu, kamu tahu kejahatannya luar biasa. Pembunuhan, penculikan, dan itu bukan satu orang, itu berpuluh-puluh ratusan orang dibantai oleh dia. Bagaimana mungkin kamu bisa milih seperti ini? Orang Katolik Roma Magna katakan, kita tidak memilih presiden terbaik, kita memilih supaya yang jahat tidak menjadi pemimpin. Nah itu, etiknya itu seperti itu. Nah Tuhan juga sama. Tidak ada penguasa yang tidak sadar siapakah Allah di atas segala, Allah Raja di atas Raja, dan kamu menyombongkan diri, Herodes sombongkan diri, aku ini sekarang penguasa jagat semesta, seluruh dunia aku kuasai, dan dia kemudian berteriak. Saudara, langsung malaikat atau siapa namanya, Michael atau ya, tempelin dia, oh, mati. Itu malaikat nempeleng mati. Nah kalau ditonjos kayak apa dia? Nggak kebayang. Jadi ini penguasaannya. Yang ketiga, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata. Dan dia mau menuliskan apa yang dikatakan guru itu. Tapi ada suara dari surga yang berkata, yaitu Yesus sendiri, yang juga malaikat ini, mengatakan, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, meteraikan saja. Nyatakan itu sah. Tetapi, janganlah engkau menuliskannya. Karena belum terjadi, belum sangkakala, belum ditiup trompetnya yang ketujuh. Malaikat ketujuh, sangkakala ketujuh. Belum ditiup. Kamu jangan tuliskan itu. Tapi kamu meteraikan.
kamu sahkan itu akan terjadi. Tapi Tuhan menunggu. Apa yang menunggunya ini? Saudara, menunggu waktu, zaman, rahmat, dan kemurahan hati Allah. Di sini. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Wah, saudara, kalau sudah seorang imam, seorang nabi, angkat tangan, dan kemudian Allah sendiri angkat tangannya, itu mau apa, saudara? Mau sumpah. Allah mengacungkan tangannya dan dia berkata, Sodom Gomora, binasalah engkau. Pasti binasa. Sering dalam waktu terakhir. Dikatakan di sini. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup. Malaikat ini kan Allah. Bersumpah demi siapa? Demi Allah. Coba sumpah Allah demi Allah. Terus demi siapa? Yang tertinggi dari Allah siapa? Enggak ada. Ya Allah sumpah demi Allah sendiri. Kalau kita bersumpah demi nama Tuhan Yesus, demi nama kan gitu kan lebih tinggi kan. Tapi kalau Allah, siapa lebih tinggi dari Allah? Enggak ada. Terus dia nyumpah kepada siapa? Dirinya sendiri. Aku bersumpah pada diriku sendiri Abraham. Aku akan melindungi umatmu, keturunanmu, bangsa yang akan aku jadikan aku berkati. Aku bersumpah, akulah Allah mereka. Aku akan melindungi mereka. Itu bukan cuma sekali. Sepanjang sejarah sampai akhir dunia. Dan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu janjinya itu bukan cuma 1-2 hari. Jadi dia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, laut dengan segala isinya, katanya, tidak akan ada lagi benda. Tetapi waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah ini. Apa itu? Rahasia. Setelah ikutilah Kamis dan Sabtu, itu rahasianya dibongkar di sana. Daniel pasal 2, Daniel pasal 3, Daniel pasal 4, Daniel pasal 5, 6 dan 6, kemudian 7 dan 8. Itu semua rahasianya dibongkar di sana. Rahasia Allah. Artinya apa? Saudara, ada raja yang begitu bengis, punya kuasa Nebukadnezar, dan anaknya yang tahu papanya pernah dihantam, dihajar oleh Tuhan, dan direndahkan oleh Tuhan. Belshazzar ini tahu papanya seperti itu, tapi dia melakukan dosa yang sama seperti papanya. Dan kemudian Tuhan memberikan penglihatan dan penghakiman, penghukuman, keadilan. Dia langsung diadili Tuhan dengan satu tangan yang kelihatan cuma lengan, dengan menulis mini tekel uparsin. Dan itu bukan tidur. Bukan tidur. Itu waktu mereka berpesta. Menjunjung tinggi, I am King of Kings. Aku adalah raja. Semua manusia, akulah raja. Dan tidak ada raja lain selain diri. Betul. Haleluya. Gitu kan. Kalau di gereja gitu, pendetanya di haleluya terus. Amin. Dan dijunjung tinggi seperti itu. Belshazzar, anaknya Nebukadnezar. Dia lupa diri, dia membumbung, dan dia mabuk dengan segala kekuasaan itu. Dan semua oligarkinya, antek-anteknya itu, wah, menjunjung tinggi dia. Betul, luar biasa, dipimpin kamu. Indonesia berhasil, dipimpin kamu. Indonesia maju, maju makmur. Maju di mana maju? Kemiskinan nggak pernah berkurang. Makanan, minuman tambah mahal. Belshazzar meninggikan diri. Nebukadnezar meninggikan diri. Fir'aun meninggikan diri. Ahasuerus meninggikan diri. Saudara, kalau sudah tahu turunan daripada raja-raja Mesir yang sekarang di mumi itu, Amenhotep I, Amenhotep II, Sankerib yang dari itu semuanya. Itu raja-raja yang luar biasa. Dan beberapa raja seperti Nebukadnezar ataupun Belshazzar yang akhirnya saudara dikatakan dalam Daniel 10 ayat 13. Michael itu sampai turun dari surga. Untuk apa? Memerangi
raja. Bayangkan saudara, malaikat turun dari surga membentuk raja dan bersama dengan Daniel, Daniel itu melihat itu. Dan waktu dia melihat peperangan itu, nggak mungkin bisa menang. Dan malaikat Mikael datang, dan malaikat perang datang dan mengatakan kepada Daniel, Daniel, bukan kamu yang berperang, lihat, aku yang berperang. Jadi pasukan daripada Nebukadnezar dan kepada anaknya dan kepada orang di bawahnya, seperti pasukan-pasukan di bawahnya yang dipimpin oleh Persia, Kasdim dan semuanya. Saudara, itu bukan pasukan manusia biasa seperti kita punya bom nuklir, bukan, saudara. Mereka memakai kekuatan-kekuatan kegelapan di belakang yang tidak mungkin dihadapi oleh manusia. Saudara bom malaikat dengan nuklir, nggak apa-apa dia. Bum, tertawa dia. Kan dia roh. Sedangkan akhir zaman itu peperangannya bukan peperangan fisik seperti itu, bukan. Peperangan dunia roh yang terjadi pada waktu Mikael Daniel melawan seluruh pasukan Persia, Media Persia. Dalam waktu cuman sampai semalam dibabat habis oleh malaikat. Mayat bergelimpang di mana-mana. Saya kadang-kadang kepingin loh lihat malaikat perang. Saya bayangin Marvel gitu kan. Iron Man. Saya pikir itu mungkin ciptaan setan gitu Iron Man. Marvel itu ciptaan setan. Kenapa? Setannya menang terus. Nggak pernah kalah. Lawannya orang-orang banyak, puluhan tokoh Superman apa semua itu nggak bisa ngalahin kejahatan. Betul nggak? Tapi Michael ini waktu datang dan menghempaskan mereka semua, berakhirlah seluruh kerajaan Media Persia, berakhirlah kerajaan Babilonia. Begitu Tuhan turun tangan dan bersumpah, tidak ada waktu lagi. Aku hempaskan engkau. Mini tekel ufarsin. Artinya apa? Umurmu, nyawamu, perbuatanmu ditimbang oleh Tuhan dan kamu tidak ada harganya dan kamu seperti sekam dan kamu akan dibakar habis oleh Tuhan. Dan setelah selesai diberitahukan oleh Daniel sore itu dan malam itu raja dalam kegelisahannya, saudara, apa yang terjadi? Malam itu juga Belshazzar dicabut nyawanya langsung dan kerajaannya dipecahkan. Siapa yang tahu? Daniel. Setiap kerajaan yang menduduki kursi nggak mau turun-turun, kamu pasti dijatuhkan. Dan siapa yang jatuhkan? Tuhan yang pimpin orang jatuhkan. Dan itu akan terjadi di Indonesia. Kita tunggu tanggal ini. Kita lanjutkan. Ayat 8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat dan berdiri di atas laut di atas bumi itu. 3 kali, saudara. Berdiri di atas laut di atas bumi. Bayangkan gedenya malaikat itu kayak apa. Penampakan Kristus itu seperti Wisnu, seperti Krishna. Yang waktu mamanya mau lihat mulutnya, mau dilihat mulutnya, itu semesta alam ada di mulutnya. Betul ya? Imajinasinya orang India itu bagus. Kalau dia jadi orang Kristen, nangkep ini cerita-cerita. Kenapa? Imajinasinya. Kita imajinasinya, pikirannya paling kecil aja gitu. Nah, waktu dilihat seperti itu, wah, orang kagum dengar yang warnanya biru atau gimana itu kan tubuhnya kan biru waktu kecil. Dan Krishna itu melambangkan katanya orang-orang kulturis gitu ya, kontekstualisasi, itu melambangkan Kristus. Semua kebijakan-kebijakannya Krishna Wisnu itu welas asih dan luar biasa. Dan termasuk nasihatnya kepada Dursasana melalui Krishna, melalui nasihatnya. Saudara, persis seperti di Indonesia. Kamu mau jadikan anakmu rusak, engkau mengangkat dia dengan pola-pola kehidupan, engkau memanjakan dia, engkau mengasihi dan semua persis kata-katanya. Ya, saudara, kita nggak tahu. Kita doakan
Ya, karena saya kemarin mendengarkan beberapa ulasan, ini sudah terjadi tahun 2022, sistematik masif, dan seluruh petinggi, seluruh pejabat diganti semua, seluruh. Ini masif sekali. Dari pegawai negeri, dari pejabat gubernur, semuanya dibersihkan semua, dan semua yang nggak nurut bersih semua. Dan ada sistem yang dibongkar oleh hacker dari luar negeri. Ada sistem yang digunakan. Saudara lihat semua di sana, ada semua. Dan kita pasti tahu, jika itu terjadi, dan jika itu terjadi nanti kecurangan terjadi, kita lihat Indonesia perang, saudara. Perang. Kadang-kadang manusia tidak tahu, dia membawa kehancuran. Salomo juga nggak tahu ujung akhir pemerintahan kemana. Pada waktu dia meninggikan dirinya, Tuhan mengatakan, Salomo, di tanganmu lah kerajaan ini berjaya, dan di tanganmu kerajaan ini aku kuasa. Engkau lupa tidak menyembah. Jangan kau orang biasa, Salomo pun dihantam oleh Tuhan. Apalagi kamu. Keadilan Tuhan, pemerintahan Allah itu akan menguasai jagat semesta ini. Di mana-mana Tuhan yang menguasai. Seluruh pemerintahan sekarang dipegang oleh kuasa kerajaan Allah. Dan kita harus bersyukur. Saudara sebisa saudara bersuara yang baik. Ya, saudara jangan pernah saudara memikirkan figur-figur. Kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, Alkitab, saudara, Alkitab, firman Tuhan dan iman kita itu menjadi tolok ukur kita waktu memilih siapa, kita milih siapa semuanya. Ya, jadi kalau kita pilih salah, pemimpin salah, saudara akan diadili Tuhan. Kamu pikir, oh sebaliknya ini orangnya gini, kamu nggak mikir dengan baik. Kamu pikir pilihanmu itu tanpa efek. Oh, efeknya kepada negara kita menghancurkan atau enggak? Engkau membangun atau enggak? Nah, pilihan kita waktu kita pilih, dampaknya itu besar. Walaupun kita satu ayat, satu orang, satu suara, tapi itu akan mengubah seluruh masa depan Indonesia. Dan ada suatu perkataan Frank Magnis 18 tahun yang lalu. Dan saya pernah bertemu 12 tahun yang lalu. Saya pernah bertemu 2 kali. Dan saya tanya, apa Bapak maksudnya bahwa Indonesia itu bisa terhapus dari sejarah? Dia memberikan 3 syarat. Yang pertama, dasar ideologis negara diganti. Yang kedua, hukum dipermainkan. Yang ketiga, diadu domba. Habis Indonesia. Jadi semua partai-partai yang mau menggantikan Pancasila itu adalah kuasa kegelapan. Pancasila berasal dari Tuhan. Saudara sadar, Pancasila anugerah Tuhan bagi Indonesia. Dan tidak ada satu negara di dunia ini yang punya Pancasila sehebat Indonesia. Ya, saya tidak bicara politik, kita bicara pewahyuan. Nah, saudara perhatikan di sini. Nanti kita bahas mengapa Alkitab itu kemudian menentukan segala-galanya. Dan malaikat itu menyuruh, ya. Dan kemudian ada suara yang memerintahkan kepada Yohanes, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi pada malaikat itu dan meminta kepadanya, maka supaya ia memberikan gulungan kitab itu padaku, katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Saudara perhatikan, ambillah dan makanlah dia. Bukan itu, bukannya. Tapi dikatakan dia. Jadi gulungan kitab itu adalah pribadi, dan gulungan kitab itu kamu makan, dan gulungan kitab itu adalah pribadi firman yang menjadi manusia. Makanlah itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Betul kan? Makanlah ini, minumlah darahku, makanlah daging dari dagingku. Dan dikatakan di sini, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat ia, bukan itu atau ini, bukan.
ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Saudara, saya cari referensi ini 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, saya cari-cari, kemudian saya cari referensi yang mungkin bisa lebih jelas gitu ya. Dari beberapa buku ada sekitar 7 buku. Saudara, nanti saya jelaskan ya. Dikatakan apa artinya terasa pahit di perut dan kemudian manis di bibir, di mulut. Ya. Dikatakan di sini 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Apa yang beda antara kalimat yang di atas dan kalimat di bawah? Sama-sama, tapi urutannya kebalik. Perhatikan, saudara. Dia akan membuat perutmu terasa pahit. Perut nggak bisa rasain, mulut bisa. Betul kan? Perut gimana? Manis asin? Nggak ada perut bisa asin manis. Nggak ada, saudara. Mulut iya, kan ada lidah yang bisa merasakan 5 panca indera kan. Tapi dikatakan di sini, perutmu terasa pahit dan mulutmu akan terasa manis seperti madu. Kalimat yang Yohanes ini berbicara, ia terasa manis seperti madu di dalam mulutku dan baru turun pahit dalam perutku. Malaikat mengatakan, kamu akan merasakan pahit dalam perutmu dan manis dalam mulutmu. Kok beda, Pak? Apa maksudnya? Ya. 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan penguasa atau raja-raja. Ya, saudara, kita belajar. Ya. Apa artinya ambillah makanlah? Saudara perhatikan. Terasa manis seperti madu. Seperti air madu dari batu karang. Karena lagunya enak kan? Saudara, waktu kita ambil firman Tuhan dan kita terima firman. Dan waktu kita dengar firman Tuhan mengubahkan hati kita. Kita penuh dengan satu sukacita. Kita mendengar firman Tuhan. Dan kita kemudian mendapatkan satu penjelasan firman Tuhan. Dan kita merasakan ada satu sukacita yang luar biasa. Dan itu terasa manis. Seperti madu. Bahkan melebihi madu. Dikatakan dalam beberapa Mazmur. Saudara, seseorang yang memberitakan Injil. Dan kita menerima memberitakan Injil. Dan kemudian menyuarakan suaranya. Dan dikatakan bahwa mereka mempunyai kaki-kaki yang indah. Memberitakan Injil dan ke puncak-puncak bukit. Dan kemudian memberitakan, kerajaan Allah sudah datang. Berbahagia. Nah, ini kuncinya. Kalimat pertama Tuhan Yesus. Waktu orang sudah masuk dalam kerajaan Allah. Dan sebelum masuk kerajaan Allah. Itu 2 kata yang berbeda. Yang sebelum. Dan kita dipanggil. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, sudah di depanmu, sudah di mukamu. Bertobatlah. Dan kita kemudian bertobat. Dan Yesus mengajar apa setelah kita bertobat? Matius pasal 5, yang sudah kita bahas hampir 3 bulan. Berbahagia. Ada 8 kata. Saudara, semua kata-kata berbahagia dari Tuhan Yesus itu menjungkir balikan seluruh konsep kesenangan, kenikmatan, kejayaan manusia, apa yang dicari manusia, itu beda semua dengan berbahagialah. Semua yang dikatakan berbahagia meninggalkan seluruh isi semesta alam dan semua kekayaan, kehormatan, uang, jabatan, kedudukan, semua yang ada dia lepaskan. Tetapi ada orang yang berpuluh-puluh tahun kemudian bisa mengkhianati. Kenapa? Karena dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan rumah 100 miliar. Ditinggalkanlah partainya. Pindah kemana? Yang ngasih rumah ini, yang berjasa. Itu manusia. Dan semua orang yang menikmati kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Setelah itu sedang menikmati masa depan di dalam kegelapan, dalam kematian. Tuhan selalu mengatakan kau harus memilih. Engkau memilih ayahmu, ibumu, bapakmu, pekerjaanmu,
jabatanmu, gajimu, atau kamu memilih saya dan tidak ada jalan tengah, atau kamu bisa kiri dan kanan pegang. No. Dan itulah kerajaan Allah. Kamu pilih bahagia atau kamu pilih celaka. Dan tidak ada yang lebih. Sebentar Tuhan. Bisnisku mau berhasil. Sebentar lagi dia naik ke puncak. Ya tolonglah Tuhan. Setengah tahun ini saya nggak ke gereja dulu. Kamu pikir kamu bisa nipu Tuhan. Tuhan tahu masa depanmu. Tuhan tentukan masa depanmu. Dan kau tidak mau datang pada dia. Dan Tuhan sudah tahu kamu akan dibinasakan. Binasa. Saudara main-main dengan Tuhan, silakan. Tuhan tahu masa depan kita kemana. Tuhan tahu kita mau dibinasakan atau tidak. Dia bersama kita atau tidak. Tuhan tahu semua. Jadi jangan pernah kamu nawar-nawar dengan Tuhan apapun. Ketaatan itu, saudara, adalah perintah, bukan pilihan. Hormatilah perintah. Kasihlah perintah. Dan tidak ada pilihan. Dan waktu kita melihat ini semuanya, dan waktu diperintahkan seperti itu, bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan dan mengalami pertobatan, dia mengalami apa selanjutnya? Saudara, seperti air mata. Apa itu? Kebahagiaan bersama. Melebihi dari seluruh isi dunia. Dan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 12. Saudara baca, bapak-bapak orang beriman. Begitu pahit hidupnya. Tapi Musa meninggalkan seluruh kemewahan kedudukan dan dia bisa menjadi kaisar, bisa menjadi raja. Dan dia punya kekuatan itu. Dia bisa menghantam Fir'aun itu, bisa dia kalahkan. Dia memiliki segala-galanya. Tapi dikatakan Alkitab, dia rela meninggalkan itu semua. Dia lepaskan untuk melayani Allah yang maha tinggi. Dan disitulah dia mendapatkan kehidupan seperti madu. Yang begitu manis. Pahit di dalam perut. Betul, pahit. Meninggalkan dunia ini pahit. Sangat pahit. Saya masih ingat satu kesaksian dari Adoniram Judson. Waktu terakhir istrinya mati. Tidak lewat dari 2 minggu, anaknya mati. Terus istrinya mati. Dia mengatakan, jiwaku susah terima apa yang Tuhan mau. Pahit, getir. Tapi waktu dia membaca firman Tuhan, aku berhak menanam, aku berhak menjawab, aku berhak memberi, aku berhak mengambil. Dan waktu dia dengar firman itu, manis seperti madu. Pahit di dalam perut. Jadi harus perhatikan, firman itu masuknya begitu indah. Waktu diproses, perut itu kan proses. Betul ya? Untuk kemana perutnya akan proses? Ujung akhirnya kemana sih perut itu? Hah? Coba saya tanya, kemana akhirnya? Kita mikirnya, gitu kan? Bukan, itu yang kotor. Betul kan? Yang baik gimana? Menumbuhkan, menguatkan engkau. Pikirnya perut gitu kan? Ujungnya mana Pak? Gitu kan? Jamban. Bukan, itu yang sisanya nggak kepake itu. Tapi seluruh perut yang pahit itu membangun kekuatan imanmu dengan kokoh sekali. Nah, mungkin orang bisa kuat tanpa perjuangan. Tidak ada pemimpin yang bisa diangkat. Hanya begitu ringkas, begitu cepat. Yang tidak layak dijadikan pemimpin. Apalagi menjadi pemimpin negara. Sir. Jangan main-main dengan negara ini. Sir. Setelah lihat dalam Alkitab. Raja-raja yang umurnya kecil semua itu. Itu akhirnya binasa semua. Di Alkitab semua sama. Umur 8 tahun jadi raja. Umur berapa puluh tahun jadi raja. Saudara, semua nggak ada yang mati semua, mati di dalam dosa, berbuat jahat di mata Tuhan. Karena dia tidak punya pendirian. Dia dipengaruhi orang lain, kemana ya? Ya kan? Gimana orang 8 tahun memimpin negara? Saudara lihat Alexander the Great,
umur 19 tahun, dia menaklukkan beberapa negara itu, kerajaan-kerajaan, dan waktu dia berumur 20 tahun, dia hampir menguasai separuh jagat. Dan waktu terakhir matinya, apa yang dikatakan dia? Tahu, so? Apa permintaan dia? Kalau aku mati, sadarkan semua orang penguasa, segala penguasa di muka bumi sepanjang sejarah setelah aku. Dia buka tangannya, dia lepaskan tangannya, dan dia buka tangannya sia-sia, tanpa apa-apa. Dan dia dikubur dengan tangan terbuka. Nggak ada yang bisa dipegang. Kalau raja seperti ini mengenal dirinya, kenapa Salomo nggak kenal? Dan Salomo menuliskan tangisan-tangisannya dalam kitab Pengkhotbah. Saudara baca kitab Pengkhotbah, itu tangisan jiwa, kegundahan, kerasukan dengan kedudukan kemewahan, termasuk kepuasan, kenikmatan istri-istri yang banyak seperti itu. Emas, perak, istri, semua dia punya kepintaran, ada semua di Salomo. Tapi Tuhan katakan kalimat ini yang membuat saya itu sangat bangga menjadi orang Kristen. Tapi anak kecil ini lebih dari Salomo. Hebat. Saudara, kita semua lebih dari Salomo. Tuhan katakan yang terkecil dalam kerajaan surga jauh melebihi dari Salomo. Siapa yang terkecil kan? Anak-anak ini kita semua. Yang tahu diri, yang tahu terima kasih, yang tahu budi. Namamu Pak Budi belum tentu berbudi kan? Budi sejati, enggak sejati kan? Saudara, nama itu nggak ada artinya. Tapi waktu kita belajar dari firman Tuhan, dan waktu firman itu masuk ke mulut kita, sore itu manis luar biasa, janji Tuhan luar biasa, janjimu seperti fajar luar biasa. Begitu masuk dan kemudian tantangan, rintangan, hadapan, baru kita tahu. Pahit. Dan terasa begitu ketir. Dan perut itu rasanya, kalau orang itu kayak apa ya, kayak nggak enak itu Pak. Tahu ya? Kalau orang sudah tua itu biasanya banyak gitu. Memang nggak cocok. Kan gitu kan? Anak muda, apapun cocok. Masuk perutnya gitu. Tapi kalau sudah berumur, sedikit masalah. Asin sedikit, masalah. Kecut sedikit, mencret. Pedas sedikit, masalah lagi. Saudara, perut itu akhirnya menjadi tempat pemprosesan dan tempat di mana sesuatu yang sulit diterima akhirnya bisa diterima. Yang tidak bisa diterima, saudara harus buang semuanya. Dan itu adalah penyaringan, penyeleksian. Jangan pernah menjadi orang Kristen. Saya ingin jadi orang Kristen. Saya ingin hidupnya lancar, nggak ada penyakit, nggak ada semua. Wah, saya ingin punya agama seperti ini, ingin iman Kristen saya seperti ini. Saudara masuk neraka. Kamu ketemu di sana, ketemu setan kamu. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus memberikan teladan dalam hidupnya, sangkali dirimu dia sangkali seluruhnya. Tidak membawa kesetaraan sebagai Allah itu, dia pertahankan, dia lepaskan, dia mati sebagai manusia. Saudara, kita mau tiru siapa? Jadi malaikat ini memberitahu kepada Rasul Yohanes, ambillah, makanlah, metrekanlah yang dikatakan 70. Ya, tapi jangan tulis dulu. Kenapa? Jangan tulis dulu. Karena dunia sedang menerima satu kemurahan dan masa yang begitu indah. Ini masa kita. Apa itu? Berita berbahagia. Mau pesimis bagaimanapun, saya tetap optimis. Kenapa? Dari surga sudah diberitahu. Bawalah bangsa-bangsa, bahasa, suku, kaum, dan seluruh penguasa tunduk kepada Injil. Saudara, kita tahu siapa yang kita sembah. Ujungnya kemana? Nah, saya beritahukan satu ilustrasi bagi penutup. Saudara tahu Titanic? Titanic. Dan ada satu cerita yang sampai sekarang melegenda. Leonardo DiCaprio dengan Kate Winslet. Ya kan?
udah tua masih cantik, masih ganteng, gitu kan? Bukan itunya, tapi ceritanya. Walaupun saya tahu waktu tenggelamnya itu dia cuma duduk di air. Ya, tapi filmnya kayak itu dingin sekali gitu, aduh, kemudian kayak dia tenggelam terus tenggelam tambah jauh. Saudara, drama ini sebenarnya drama yang ada nilai-nilai hal yang penting. Yang pertama, waktu yang menciptakan atau yang membuat kapal ini berkata demikian kepada semua. Bahkan Allah pun, Tuhan pun nggak akan bisa tenggelamkan kapal ini. Itu kalimat itu. Begitu yakinnya, begitu hebatnya, nggak ada raja kalahkan saya raja kalahkan saya, nggak ada penguasa, saya penguasa di Indonesia. Dan bahkan orang tantang, kamu bisa ngalahin saya? Partaimu bisa ngalahin saya? Kamu bisa ngalahin saya? Semua udah saya pegang semua. Kekuasaan, kehakiman, apa itu, legislatif, yudikatif, semua sudah aku ambil semua. Bisa kamu ngalahin saya? Dan itu terucap semuanya. Jadi saya sedang mempelajari the ruins of the powerful man. Jatuhnya orang-orang yang berkuasa. Dan kalimat-kalimat itu keluar sama. Seperti Fir'aun, seperti Nebukadnezar, seperti yang membuat kapal Titanic sama. Tuhan pun nggak bisa kalahkan saya. Hebat. Dan situ jatuh. Tuhan hanya mengalahkan dengan apa? Dengan lambung kapal yang kecil, yang lupa dicor. Hanya sesuatu yang ringan, lupa. Dan kena tekanan yang luar biasa, kena panas. Dan waktu mesin itu digerakkan terus panas. Saudara nggak tahan, dia akan jebol dan kemudian terbakar, masuk airnya, tenggelam. Ya, nah ini cerita yang di situ. Nah, cerita yang positifnya, waktu hanya satu kapal atau satu tempat tidak boleh untuk 2 orang, lebih daripada 100 kilo. Kalau lebih 100 kilo tenggelam mati semuanya. Dan waktu dia berada di sana, Leonardo dengan pacarnya, dia harus milih siapa yang harus diselamatkan, kamu atau saya. Akhirnya namanya cowok kan gengsi. Aku yang mati. Kan gitu, saudara. Cuma kan tuntutan jiwa kita seorang pria sejati kan gitu. Ya. Apa pria sejati itu dikatakan? Saudara, pria sejati itu adalah orang yang betul-betul tahu bagaimana mempersembahkan, melindungi dan melayani istrinya. Dan terjadi apa? Saudara, akhirnya di dalam segala kedinginan itu dia menyampaikan pesan kepada Kate Winslet. Ya. Dan kemudian sampai dia nggak tahan, membeku, terus dia lepas. Ya, waktu dia lepas, dia kan turun ini, saudara. Dan itulah drama yang terindah dari cerita Titanic. Apa yang terindah? Yang satu mengatakan Tuhan pun nggak bisa tenggelamkan. Yang satu memberikan apa? Biarlah aku tenggelam untuk menyelamatkan kamu. Dan itu beda. Dan itu film yang dikenang sepanjang sejarah. Love, conquer, all lust, dan ego. Sudah kasih itu menaklukkan seluruh daripada keegoisan kita. Mau mementingkan sendiri, no, kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Saudara, ada seorang yang menambal di satu rumah dipanggil. Dia veteran. Tukang tambal kapal. Jadi dia ngomong dengan tukang tambal, aduh, saya nggak punya uang ini. Tolong diperbaiki kapal saya. Dan dia beritahu semuanya. Saudara, tapi ada satu hal yang lupa. Di kapal itu ada yang kena apa? Seperti rapuh gitu kan, kayunya itu. Dan dia lupa. Tapi tukang tambal ini begitu teliti. Anak muda ini. Dan dia melayani, bekerja itu dia melayani. Dan dia kemudian periksa semua. Dan periksanya teliti. Setiap kapal ini, ya walaupun nggak besar, cuma luas per 3 meter lah. Dia ketuk semua. Ketuk semua. Dan beres ini. Sini beres. Dan kemudian dia angkat di atas. Dan yang bawah dia ketuk. Tutup semua beres. Sebelahnya pas.
di bawahnya mesin penggerak itu, bootnya itu, terus langsung dia. Jadi pakunya dia, terus dia tutup lagi, dan dia lihat ada lebih dari kira-kira 20 cm yang rusak. Dan waktu dia lihat di dalamnya, kelihatan udah rapuh, udah mau jebol. Nah, sang pemilik lupa memberitahu kalau ada seperti itu. Dan dia melayani dengan satu sukarela, walaupun uangnya kurang, walaupun kesulitan, apapun orang yang meminta dia melayani. Dia melayani dengan teliti, dengan seperti orang membayar dia tinggi. Dan dia kemudian tembel itu semua. Sore harinya, anak-anak veteran ini yang masih kecil, tiba-tiba naik perahu. Untuk apa? Mau mancing ke sungai. Sungai itu terus ke laut. Terus anak ini ke sana. Begitu diberitahu oleh mamanya, oleh istrinya, kamu di mana Pak ini? Anak-anak di mana? Lu nggak tahu. Coba lihat kapal. Wah, kapalnya nggak ada. Anak-anak pakai kapal. Udah di tengah gitu. Aduh, katanya. Anakmu pasti tenggelam. Anakmu tenggelam. Panggil 911 cepat. Panggil 911. Dia panggil 911. Terus ditunggu-tunggu. Kok nggak tenggelam? Udah sejam. Telepon suaminya. Ini nggak tenggelam. Nggak mungkin nggak tenggelam. Pasti tenggelam. Karena aku tahu itu jebol. Terus istrinya memastikan. Nggak apa-apa. Anak-anak baik-baik saja. Dan kapal nggak tenggelam. Terus dia ingat. Oh iya. Saya nyewa satu plumber. Tukang tambah. Wah, saudara. Dia baru tahu. Dia pulang sore hari itu. Dia periksa kapalnya. Ditembel. Saudara. Bukan hanya di luar. Diganti semua. Dan dalam dan luar. Ditembel semuanya. Dan dia ngasihnya normal aja dia kurang. Tapi ditembel dengan alat yang sangat bagus itu mahal luar biasa. Saudara, dengan kenangan seperti itu. Dan kemudian dia dapat penghargaan dari pemerintah. Veteran terbaik. Dan dapat kira-kira 20.000 US uang. Saya tanya, dia kasih siapa? Tahu saya. Tukang tambal dipanggil lagi. Sini. Aku ingin bayar uang saya. Nggak usah, itu sedikit. Nggak sampai kira-kira $40. Nggak usah. Bukan soal $40. Ada rasa yang saya mau ceritakan pada kamu. Dan dia kemudian ambil uangnya, semua uang. Dikasih ke dia. Apa ini? Ini untuk jasmine. Dan dia buka. Duit semua tuh. Wah, nggak bisa. Terus dia ceritakan semua. Kenapa saya kasih ini? Ini pun tidak bisa bayar nyawa 2 anak saya. Aku memberi kamu ini 20.000 US ini. Itu pun nggak bisa bayar nyawa anak saya. Nggak bisa kembali kalau dia mati. Terimalah. Saudara, dalam hidup kita seringkali mempertaruhkan hal seperti ini. Ada sesuatu yang bernilai kita buang. Ada sesuatu yang kurang bernilai, nggak ada nilainya, kita pertahankan. Ya, kita berdoa pada Tuhan. Kita mohon pertolongan. Berita sukacita dari kitab yang dibuka oleh malaikat Yahweh, engkau sendiri. Dan engkau sudah katakan dalam Yesaya dan di dalam Lukas pasal 4. Genaplah apa yang hari ini aku baca. Roh Tuhan ada padamu. Dan Tuhan kemudian memberikan satu jaminan kepastian. Bapak, kami bersyukur jika kami sudah mendapatkan harta yang tiada pernah dibandingkan dan tiada tahu. Masihkah hati kami mencari kedamaian dari dunia sementara ini? Tuhan bimbing kami, supaya kami bisa mengerti, supaya ada berita sukacita dalam hati kami yang kami mau beritakan pada dunia ini. Kebahagiaan sejati, berbahagialah. Hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Surga, Injil Kerajaan Allah,
Dan berita inilah yang ditunggu oleh manusia. Karena manusia tidak bisa menghadapi pengadilan Tuhan dengan uang mereka, dengan perbuatan baik mereka, dengan kecakapan mereka, dengan kekayaan, atau apapun, yang semuanya adalah berasal dari Tuhan sendiri. Kami bersuka cita hari ini biar kami melayani dengan setia apa yang Tuhan percayakan pada kami. Dan pada saat itulah kami tahu ada sesuatu yang besar yang sedang kami jalani. Ada sesuatu yang indah yang sedang Tuhan berikan pada kami. Engkau sedang mendemonstrasikan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan.